Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang meremehkan salat berjamaah, maka Allah akan menyiksanya dengan 12 bencana, 3 di dunia, 3 ketika mati, 3 dalam kubur dan yang 3 lagi di hari kiamat. Adapun 3 bencana di dunia yaitu, 1. Allah menghilangkan berkah dari usaha dan rezekinya, 2. Allah mencabut nur orang-orang soleh dari dirinya. 3. Dia dibenci dari hati orang-orang mukmin. 3 bencana ketika mati diantaranya yaitu, 1. Ruhnya dicabut sedangkan ia dalam keadaan kehausan, sekalipun dia meminum air sungai-sungai. 2. Ruhnya keluar dalam keadaan sangat sulit dan berat. 3. Dikhawatirkan imannya akan hilang darinya. Nauzubillahi min dzalik. 3 bencana ketika di dalam kuburnya yaitu, 1. Pertanyaan mungkar dan nakir, membuatnya kesulitan dan terjepit. 2. Sangat berat baginya kegelapan kubur. 3. Kuburannya sangat sempit dan menjepitnya, sehingga tulang-tulangnya rusak terhimpit. 3 bencana di hari kiamat, yaitu, 1. Dia dihisab dengan sangat berat. 2. Tuhan murka padanya. 3. Allah akan menyiksanya dengan neraka. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa tidak akan diberikan kemurahan bagi orang yang mendengar azan, namun ia meninggalkan salat berjamaah, karena salat berjamaah itu adalah sunat yang dikukuhkan dengan sungguh-sungguh, sampai seandainya semua penduduk suatu kampung atau daerah meninggalkan salat berjamaah, maka mereka wajib diperangi dengan pedang, karena jamaah itu merupakan syariat Islam, dan seandainya seorang dari mereka meninggalkan tanpa ada uzur, maka ia wajib ditaksir, tidak diterima kesaksiannya dan para tetangga, imam, muazin berdosa karena mendiamkan dan tidak mengingatkannya, taksir itu paling sedikit adalah 3 kali pukulan cambuk. Diceritakan, Syahdan ada seorang laki-laki sedang berjalan-jalan di suatu hutan dengan ditemani setan. Dia tidak mengerjakan salat subuh, zuhur, asyar, maghrib dan isya. Ketika tiba waktu tidur laki-laki itu bermaksud untuk tidur dan setan tersebut lari daripada laki-laki itu. Laki-laki itu bertanya, "Mengapa kamu lari dariku?" Setan menjawab, "Aku telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali saja dalam sepanjang hidupku membuat aku dilaknat. Sedangkan pada hari ini, kamu telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali, maka aku khawatir kepada Allah, kalau Dia murka kepadamu dan menyiksamu serta menyiksaku juga bersamamu disebabkan durhakamu itu." Diriwayatkan pada suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah duduk bersama para sahabat, lalu datang seorang pemuda dari bangsa Arab ke depan pintu masjid sambil menangis. Beliau bersabda, "Apa yang membuatmu menangis wahai anak muda?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, ayahku meninggal dan tidak mempunyai kain kafan serta tidak ada yang mau memandikannya." Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Bakar dan Umar, keduanya pun pergi ke rumah si mayit. Keduanya melihat si mayit seperti babi hitam, maka keduanya kembali menghadap kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Kami tidak melihatnya kecuali ia seperti babi hitam wahai Rasulullah." Maka Nabi Muhammad SAW bangkit dan pergi menuju jenazah. Beliau berdoa dan mayit itu berubah pada bentuk rupanya semula. Nabi Muhammad SAW mensalatkannya. Ketika mereka hendak menguburkannya, mereka melihat seperti babi hitam lagi. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai anak muda, apakah amal yang dikerjakan ayahmu semasa hidupnya di dunia?" Pemuda menjawab, "Dia orang yang suka meninggalkan salat." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan salat. Allah membangkitkannya dari kubur pada hari kiamat seperti babi hitam." Nauzubillahi min dzalik. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada seorang laki-laki meninggal dunia, lalu mereka mensalatkannya. Tiba-tiba kain kafannya bergerak-gerak dan mereka melihat seekor ular melingkar dan melilit lehernya, memakan dagingnya dan menghisap darahnya, lalu mereka hendak bermaksud membunuhnya. Ternyata ular itu mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa kamu hendak membunuhku, sementara aku tidak mempunyai kesalahan dan dosa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepadaku agar aku menyiksanya sampai hari kiamat." Mereka bertanya, "Apakah dosa si mayit ini?" Ular itu berkata mengenai kesalahannya yaitu, 1. Ketika ia mendengar azan dia tidak mau menghadiri salat berjamaah. 2. Dia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. 3. Dia tidak mau mendengar nasihat-nasihat ulama. Maka inilah balasannya.